Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi presentasi metode McCulloch-Fitts dan contoh studi kasus. Berikut adalah anggota kelompok 3, yaitu Dede Hilman, Fahmi Arsyad, Fauzi Alamsyah, Ikhtiar Nur Aini, Ilham Pamungkas, Rohyatul Jannah, Diana, Muhammad Ihsan Al-Faruqi, Muhammad Lianto, dan landasan teori McCulloch-Fitts, model neuron McCulloch-Fitts. Pada tahun 1943, S. Warren McCulloch merupakan seorang ahli syaraf dan Walter Fitts seorang ahli logika, mencoba memahami bagaimana otak dapat menghasilkan pola yang sangat kompleks dengan menggunakan sel-sel dasar yang terhubung secara bersama-sama. Sel-sel otak disebut neuron dasar. Kemudian McCulloch dan Fitts memberikan model yang sangat sederhana dari sebuah neuron. Model neuron McCulloch-Fitts merupakan model jaringan syaraf neuron pertama yang ditemukan dan telah membuat kontribusi yang penting bagi perkembangan jaringan syaraf sampai sekarang. Berikut adalah model neuron McCulloch-Fitts, di mana X1 dikali dengan W1 akan menghasilkan Y, X2 dikalikan dengan W2 akan menghasilkan Y juga, X3 dikalikan dengan W3 akan menghasilkan Y juga. Untuk X1, X2, X3 ini merupakan inputan, sedangkan W1, W2, dan W3 merupakan bobot dari sebuah neuron. Model neuron yang diperkenalkan oleh McCulloch-Fitts untuk menentukan bobot W dan nilai ambang threshold secara analitik dengan cara coba-coba sedemikian rupa sehingga model neuron McCulloch-Fitts dapat mengenali pola. Jaringan seperti ini hanya bisa digunakan untuk mempresentasikan fungsi-fungsi yang sederhana. Tapi untuk masalah yang kompleks, misal jumlah inputan lebih dari 2 atau tidak biner itu maksudnya tidak 0 atau 1, maka cara seperti itu sulit untuk dilakukan. Algoritma neuron McCulloch-Fitts. Adapun algoritma neuron McCulloch-Fitts disajikan sebagai berikut. 1. Inisialisasi bobot untuk semua sinyal masukan serta tetapkan threshold untuk fungsi aktivasinya. Yang kedua, untuk semua vektor inputan X1 di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, lakukan yang A set aktivasi untuk keluaran atau Fnet, atau yang tadi kita sebut dengan Y, itu bila mana I jika Fnet lebih besar sama dengan 0 akan menghasilkan 0 jika Fnet lebih kecil dari 0. Yang B, untuk bobot secara analitik dengan memperhatikan kaidah bila mana pola belum dapat dikenali. Sebelum masuk ke studi kasus, sini saya akan sedikit menjelaskan terkait Excel dari algoritma McCulloch-Fitts. Excel untuk algoritma McCulloch-Fitts di sini ada 3 bagian ya, ada AND, OR, dan XOR. Yang pertama untuk N kita masukkan X1-nya 0011, X2-nya 0101. Sedangkan nilai bobot atau W-nya kita masukkan angka 1, lalu threshold-nya kita input. Yang A mencari nilai Fnet pada pola N, mana Fnet 1 itu X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. Jadi ini dikali ini, selanjutnya ini dikali ini. Kita langsung saja untuk yang selanjutnya juga Fnet 2 itu tetap sama ya, jadi masih sama sih untuk inputannya, dan hasil Fnet-nya juga sama. Kita masukkan saja untuk F1-nya 0, 0, 1, 1, untuk F2-nya 0, 1, 0, 1. Nah, untuk Fnet-nya itu yang ini dikali X1 dikali X2, X1 dikali W, selanjutnya ditambah X2 dikali W juga. Setelah itu yang kedua 0 X1 2 dikali W bobot,
selanjutnya X 2 dikali dengan bobot, maka hasilnya akan menghasilkan angka 1 ya. Seperti itu. Selanjutnya X 13 dikali dengan W, X 23 dikali dengan W. Ditambahkan seperti itu. Hasilnya 1. Selanjutnya X 14 dikali dengan W, X 24 dikali dengan W. Sama dengan 2 ya hasilnya. Lalu kita analisa nih di sini mana yang memenuhi persyaratan untuk mencari nilai Y. Di sini mencari nilai Y1 sama dengan F net 1, Y2 sama dengan F net 2, Y3 sama dengan F net 3, Y4 sama dengan F net 4. Dimana jika Y lebih besar sama dengan 2 atau thresholdnya kan kita isi 2 nih. Maka hasilnya 1 atau true. Dan jika Y kurang dari 2 maka hasilnya 0 atau false. Seperti ini hasil dari ya mencari nilai Y. Jadi kalau misalnya untuk N itu harus dua-duanya true ya, maka akan menghasilkan true. Bila mana ada salah satunya false, jadi semuanya jadi false. Misal ini nih 0 kali 1 hasilnya kan 1, cuman nanti di hasilnya itu akan false karena tidak memenuhi persyaratan mencari nilai Y. Karena nilai F-net-nya itu tidak melebihi atau tidak sama dengan nilai threshold. Oke, selanjutnya untuk OR ya. OR masih sama. Kita masukkan untuk X1-nya 0011, X2-nya 0101. Nilai bobotnya kita masukkan 1, thresholdnya kita masukkan 1. Sebenarnya masih sama sih cara penghitungannya seperti N. Cuman di sini untuk F-net-nya itu untuk mencari nilai Y itu dimana jika Y lebih besar atau sama dengan 1 maka hasilnya 1 atau true. Dan jika Y kurang dari 1 maka hasilnya 0 atau false. Seperti itu. Jadi untuk yang OR itu, metode OR itu yang penting ada salah satu inputan X1 atau X2-nya itu 1, maka hasilnya akan 1 atau Y-nya akan 1. Yang berarti nilainya akan true. Selanjutnya untuk XOR, XOR juga sama. Kita masukkan di sini angka X1 dan X2-nya kita samakan saja seperti N dan OR. Nilai bobotnya kita masukkan 1, threshold-nya kita masukkan 2. Oke, nah di sini sebelum kita mencari nilai F-net, kita harus merubah nilai X1 dan X2. Ini 0, 0, jika dan hanya jika itu berarti 1, kebalikannya dari 0 berarti 1. Ini 0, 1, kebalikannya jadi 1, 0. 1, 0, kebalikannya jadi 0, 1. 1, 1, kebalikannya jadi 0, 0. Selanjutnya kita mencari nilai ini ya, X1 kan X2 itu kayak perkalian lah istilahnya ya, seperti N berarti kita tetap mengacu pada N yang di atas ya. Di sini kan harus sama ya, 1 1 maka hasilnya 1. Meskipun ada nilai 1 di antara X1 dan X2, ini hasil akhirnya 0 ya, 0. Jadi nggak akan merubah nilai tersebut. Kita contohkan saja, misal X1 dan apa sih ya namanya, itulah pokoknya 1 jadi hasilnya 0. Ini 0, 0 hasilnya 0. 1 1 hasilnya 1, 1 0 hasilnya 0. Itu untuk nilai Z1. Ini harusnya Z2 ya. Z2 X2
di n kan dengan 0 kali 1 hasilnya 0, 1 kali 1 hasilnya 1, 0 kali 0 hasilnya 0, 1 kali 0 hasilnya 0. Selanjutnya kita akan mencari fnet ya. Fnetnya itu fnetnya itu x1 kali y1 ditambah x2 dikali y2. Dikalinya yang ini ya, z harusnya ya. Dikalinya dari hasil bagi kali silang ya kalau jadi E56 ini dikali dengan bobotnya 1 ditambah ini dikali dengan bobotnya hasilnya 0. Selanjutnya 0 dikali nilai bobotnya 1 ditambah 1 dikali bobotnya 1 hasilnya 1. 1 dikali dengan 1 hasilnya 1 ditambah 0 tambah 1 hasilnya 0. F-netnya 1. Selanjutnya 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 hasilnya 0. Maka untuk mencari nilai Y1, Y2, dan Y3, dimana jika Y sama dengan 1 maka hasilnya 1 atau 2, dan jika Y lebih kecil dari 1 atau Y lebih besar dari 1 maka hasilnya 0. Itu untuk OR ya. Selanjutnya kita akan kembali ke pembahasan materi ke studi kasus Mikulowicz. Kita akan menggunakan fungsi OR ya, di mana kita akan mempresentasikan data x1 atau input yaitu 0, 1, 0, 1, x2 nya 0, 1, 1, 1, di mana bobotnya W1 sama dengan 0,5, W2 nya 1,5 dengan theta 0,8, di mana Y sama dengan sigma dari perkalian antara x1 dengan y1. Penyelesaian fnet. Fnet sama dengan 0 dikali 0,5 tambah 0 kali 1,5 sama dengan 0. Tetanya sama dengan 0,8. Tentukan Y-nya. Karena fnet lebih kecil dari theta, maka Y sama dengan 0. Fnet sama dengan 1 dikali 1,5 ditambah 0 kali 1,5 sama dengan 1,5. Theta 0,8. Y sama dengan berapa Y-nya? Karena F lebih dari theta, maka Y sama dengan 1. Kenapa W1 atau bobot 1 berubah? Karena jika memakai rumus X1 kali Y1 ditambah X2 ditambah Y2, maka Y atau hasil yang didapat tidak sesuai dengan tabel, maka dilakukan metode try and error dan merubah bobot dan theta. Selanjutnya untuk Fnet yang ketiga ya, urutan ketiga, X 0, dikali 0,5 ditambah 1 dikali 1,5 hasilnya 1,5 dengan theta sama dengan 0,8. Karena Fnet lebih besar dari theta, maka Y sama dengan 1. Fnet sama dengan 1 kali 0,5 ditambah 1 dikali 1,5 sama dengan 2 dengan theta 0,8. Karena Fnet lebih dari theta, maka Y sama dengan 1. Maka keseluruhan Y adalah 0,11. Berikut adalah arsitekturnya ya. Di sini ada inputan X1 0101 dengan bobot W1 sama 0,5. Selanjutnya ada X2 dengan inputan 0, 011 dengan bobot W2 sama 0,5. Maka akan menghasilkan Y 0111 dengan threshold 0,8. Maka sudah terbukti ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi sesuai dengan tabel yang ada di fungsi OR. Oke, bila mana ini inputannya thresholdnya 1 terjadi perubahan bobot dan theta pada percobaan kedua yang bobot dan tetanya menjadi W sama 1,5 dan theta sama 1. Kesimpulan, metode jaringan syaraf tiruan pertama yang ditemukan dan telah memuat kontribusi yang penting bagi perkembangan jaringan syaraf tiruan sampai sekarang. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Terima kasih atas waktunya.
Bilang Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.